warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Kuratu Ain sebagai CEO. Perkenalkan, nama saya Aprilia Irnadia Fatmala sebagai manajer. Perkenalkan, saya Dina Karam sebagai tim produksi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Danila Yudianto sebagai tim marketing. Kami di sini dari perusahaan Crunch Bite, yaitu cemilan goreng yang renyah berbahan ikan bandeng, yang unik, terjangkau, dan cocok untuk kalangan anak muda. Di video ini kita akan menjelaskan model bisnis Crunch Bite menggunakan bisnis model kanvas. Jangan lupa disimak videonya ya. Key activities atau aktivitas utama adalah tindakan terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar modal bisnisnya berhasil. Aktivitas utama Crunch Bite mencangkup serangkaian proses yang dirancang untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan daya tarik produk. Menjaga kualitas dan keberhasilan bahan baku adalah prioritas utama. Mempertahankan standar rasa dan tampilan produk yang menarik juga merupakan kunci keberhasilan Crunch Bite. Tim produksi bekerja keras untuk memastikan setiap produk memiliki rasa yang lezat dan tampilan yang menggugah selera. Memastikan kemasan higienis adalah aspek penting lainnya. Crunch Bite menggunakan bahan kemasan yang aman dan dirancang untuk menjaga kesegaran produk. Desain kemasan yang menarik juga membantu menarik perhatian konsumen. Membuat konten media sosial yang kreatif adalah cara Crunch Bite untuk berinteraksi dengan pelanggan. Konten yang menarik dan informatif membantu mempromosikan produk baru dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Key partners adalah pihak-pihak eksternal yang bekerja sama dengan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Keberhasilan Crunch Bite ini sangat bergantung pada kemitraan strategis yang dibangun dengan berbagai pihak. Yang pertama, nelayan ikan bandeng adalah fondasi utama dalam rantai pasokan kita. Kemitraan ini tidak hanya memastikan ketersediaan bahan baku berkualitas tinggi, tetapi juga mendukung komunitas nelayan lokal, menciptakan hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Ikan bandeng yang segar dan berkualitas menjadi ciri khas produk Crunch Bite yang membedakannya dari pesaing lainnya. Selanjutnya ada channel strategi distribusi dan promosi. Itu ada dua, direct dan indirect. Secara direct atau secara langsung itu strategi penjualan langsung kami memanfaatkan stand atau booth yang ditempatkan di lokasi strategis seperti area sekolah, kampus, pusat pembelanjaan, dan event kuliner. Lokasi-lokasi ini dipilih karena memiliki tingkat keramaian yang tinggi dan sesuai dengan target pasar kami, yaitu pelajar dan mahasiswa. Desain stand dibuat menarik dan eye-catching dengan tampilan yang menggugah selera dan mudah dikenali oleh konsumen. Tujuannya agar pengunjung tertarik untuk datang, mencoba produk, dan akhirnya menjadi pelanggan tetap. Secara indirect atau secara tidak langsung, kami juga melakukan promosi melalui media sosial dengan membuat konten visual yang menarik tentang produk Crunch Bite. Konten ini akan diunggah secara rutin di Instagram dan TikTok untuk menjangkau audiens yang lebih luas, khususnya kalangan muda yang aktif di media sosial. Setiap konten akan mencantumkan link atau kontak WhatsApp sehingga pelanggan dapat langsung melakukan pemesanan secara online. Strategi ini diharapkan dapat membangun interaksi digital yang efektif dan meningkatkan penjualan secara tidak langsung. Selanjutnya adalah customer segment atau segmen pelanggan. Segmen pelanggan kami berfokus pada anak muda dan dewasa, terutama pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan cemilan praktis dan kekinian untuk menemani waktu belajar, berkumpul, atau bersantai. Kami memahami bahwa generasi muda saat ini menyukai produk yang mudah dinikmati, memiliki rasa unik, dan tetap terjangkau. Oleh karena itu, Crunch Bite hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut, memberikan cemilan lezat dengan harga yang bersahabat, cocok untuk kantong pelajar maupun mahasiswa. Selain itu, target pasar kami juga mencakup dewasa muda yang mencari cemilan ringan saat bekerja atau bersantai, sehingga produk kami dapat menjangkau berbagai aktivitas harian dengan fleksibel tinggi. Baik, yang selanjutnya adalah key research. Key research sendiri merupakan hal yang penting yang dibutuhkan agar bisnis plan kita ini dapat berjalan dengan menghasilkan produk atau layanan. Bisa berupa bahan baku, peralatan, tenaga kerja, keahlian, teknologi, atau aset yang dapat mendukung proses produksi dan operasional.
Sumber utama yang membuat Crunch Bite ini dapat berjalan ialah resepnya yang unik dan rasanya juga enak. Produk ini dibuat dari bahan berkualitas seperti halnya ikan bandeng sang segar, kulit pangsit yang renyah, sayuran, dan bumbu pilihan yang membuat rasanya ini berbeda dari cemilan yang lain. Semua bahan didapat dari nelayan lokal supaya lebih segar dan dapat membantu ekonomi sekitar. Selain rasa, kemasan produk juga dibuat menarik dan bersih agar terlihat secara profesional. Logo dan tampilan merek yang kuat dapat membuat produk ini lebih mudah diingat oleh pembeli. Tim produksi yang berpengalaman dan tim kreatif yang aktif di media sosial juga dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan mempromosikan produk Crunch Bite ini. Baik, yang selanjutnya adalah value proposition. Value proposition sendiri merupakan alasan utama kenapa pelanggan ini mau membeli produk kita, yang biasanya berisi keunggulan atau nilai lebih yang membedakan produk ini dari pesaing seperti kualitas, harga, keunikan, kenyamanan, dan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan. Maka dari itu, Crunch Bite ini menawarkan cemilan yang praktis, enak, dan bisa dimakan dimanapun tanpa ribet. Harganya yang juga terjangkau, tapi tetap menjaga kualitas bahan dan rasa. Keunggulan utama ada pada bahan dasar ikan bandeng yang membuat rasanya ini lebih gurih sekaligus lebih bergizi dibandingkan cemilan biasanya. Kombinasi antara ikan bandeng dan kulit pangsit yang garing ini dan isian ikan yang lembut menjadikan Crunch Bite ini menjadi punya cita rasa baru yang jarang ada di pasaran. Selain itu, penggunaan bahan dasar dari nelayan lokal juga menunjukkan bahwa produk ini ikut mendukung usaha masyarakat sekitar. Jadi Crunch Bite ini cocok untuk anak muda, pelajar, atau siapapun yang ingin cemilan enak, bergizi, dan juga murah. Yang selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship merupakan cara bisnis membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Bisa melalui pelayanan yang baik, interaksi di media sosial yang lebih baik, agar pelanggan ini merasa lebih dihargai dan tetap setia. Dalam menjaga hubungan dengan pelanggan, Crunch Bite berusaha dekat dan akrab melalui media sosial, seperti Instagram dan TikTok. Mereka sering membuat konten menarik seperti video pembuatan produk, testimoni pelanggan, dan juga kegiatan promosi. Selain itu, ada juga giveaway dan program loyalitas seperti kartu pelanggan yang memberikan potongan harga atau hadiah untuk pembeli setia. Tim Crunch Bite juga selalu cepat dalam merespon pesan pelanggan, terutama saat pemesanan lewat WhatsApp nih. Karena mereka bahkan juga mengadakan event kecil dan bekerja sama dengan influencer lokal untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Nah, dengan cara ini, pelanggan juga merasa lebih dihargai dan lebih mengenal produk, dan juga punya kedekatan dengan merek Crunch Bite tersendiri. Ya. Selanjutnya ada cost structure. Struktur biaya menunjukkan semua pengeluaran utama yang dikeluarkan bisnis dalam menjalankan operasinya. Crunch Bite memiliki dua komponen utama biaya. Yang pertama, biaya produksi sekitar 150.000, meliputi pembelian bahan baku seperti ikan bandeng, pangsit, sayuran, dan juga bumbu-bumbu. Dengan modal 150.000, kita dapat menghasilkan sekitar 25 pieces. Yang kedua, ada biaya utilitas sekitar 150.000, meliputi kompor listrik, kemasan, plastik, label, stiker, dan bahan-bahan lainnya. Selanjutnya ada revenue stream. Nah, revenue stream ini adalah sumber pendapatan yang menunjukkan cara bisnis menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. Untuk Crunch Bite sendiri, sumber pendapatan berasal dari penjualan produk atau aset sales, yaitu dari meliputi booth atau stand di lokasi strategis seperti sekolah, kampus, atau bahkan pusat kuliner. Ada juga penjualan online via WhatsApp dan juga order masuk dari promosi di Instagram atau TikTok. Nah, produk dijual dalam kemasan praktis, bisa bervariasi berdasarkan ukuran, misal small, medium, atau large. Dan juga ada varian rasa dari pedas, original, dan juga barbecue. Nah, potensi pengembangan revenue stream untuk masa depan yaitu yang pertama ada paket langganan mingguan untuk bulan. Ya, yang pertama ada paket langganan mingguan atau bulanan untuk pelanggan setia. Yang kedua ada bundling produk untuk minuman
dan juga snack lainnya. Yang ketiga ada custom order untuk event, hampers, atau bahkan gift box. Yang keempat ada kerjasama reseller atau agen untuk memperluas pasar. Nah, itu dia penjelasan bisnis modal kanvas dari perusahaan Crunch Bites. Kesimpulannya, Crunch Bite memiliki proposition yang unik dari produk ikan bandeng, target pasar yang jelas, serta distribusi yang fleksibel. Dengan kontrol pemasaran yang kreatif, Crunch Bite dapat berpotensi untuk berkembang. Nah, oke, thank you guys. Jika kalian ingin tahu lebih mendalam, kalian jangan lupa hubungi WhatsApp di bawah ini, atau kalian langsung saja follow Instagram dan TikTok Crunch Bite di bawah ini.